Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mungkin Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam masalah kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena ada satu hadis menerangkan man arodat dunya fa'alaiha bil ilmi, man aroda akhiro fa'alaiha bil ilmi, man ahadahuma fa'alaiha bil ilmi. Man arodat dunya, yang artinya siapa yang mau dimudahkan segala urusan tentang dunia, kita harus bisa mengerti dan memahami arti sebuah kehidupan. Contoh, dikala kita tidak bisa, gimana caranya kita itu belajar. Misalnya kita berjualan. Kalau kita tidak mampu, kita membayar orang. Ataupun yang lainnya. Misalnya kita kesulitan dalam menghadapi suatu permasalahan kehidupan kita. Kita bertanya pada ahlinya. Jangan kita mencoba tidak ada pemahaman atau pengertian ataupun orang yang lebih memahami tentang masalah kehidupan. Kita belajar dari pengalaman orang-orang yang sukses. Kalau kita belajar dari orang yang berumur 30 tahun, berarti kita pengalamannya 30 tahun. Seandainya kita belajar pada orang yang 100 tahun, berarti pengalaman kita kayak orang 100 tahun. Walaupun kita seumur belum nyampe 100 tahun. Tapi kalau kita belajar tentang orang-orang yang berpengalaman dalam keduniawian, insya Allah kita bisa dimudahkan. Gimana kita bergaul sama seseorang. Kalau kita bergaulnya kepada yang tidak baik, maka kita akan ikut kepada yang nggak baik. Tapi bagusnya kalau bisa yang nggak baik kita ambil hikmahnya, yang jelek kita buang. Itu prinsip suatu kehidupan. Banyak tentang kehidupan yang kita jalani selalu gagal di tengah perjalanan, gagal di dalam permasalahan karena kita tidak bisa ngobrol dengan orang-orang yang berpengalaman dalam memecahkan suatu permasalahan. Ini tentang masalah kehidupan di duniawi. Insya Allah dengan doa dan segalanya, insya Allah kita dimudahkan. Karena lambangnya kehidupan itu duit. Duit itu D-nya itu doa. U-nya itu usaha. I itu iman. T itu takwa. D, doa. Kita dalam suatu permasalahan apa harus dibarengi doa. Karena yang memberikan rezeki, memberikan kemanfaatan, memberikan segalanya itu Allah. Mulanya kenapa lambangnya duit itu D? Nah, kita meminta kepada Allah, insya Allah ada jalan yang terbaik. Allah pasti memberikan yang terbaik. Keduanya usaha. Kita walaupun berdoa harus usaha. Insya Allah, jadi antara dohir sama batin itu ada suatu penyakupan. Kalau tidak dibarengi dengan doa dan usaha, walaupun ia sejujurnya bahwa rezeki itu sama, sehat juga rezeki, tapi beda. Kalau orang awam, kalau masa rezeki banyaknya uang. Ya, tapi kalau dibahas lebih mendalam lagi, yang nama rezeki itu adalah sehat juga rezeki. Coba kalau kita dicubit sakit, berarti itu nikmat. Seandainya dicubit nggak sakit, berarti punya masalah. Yang kedua iman. Iman kepada malaikat dan rukun iman lah. Mungkin tidak terlalu banyak pembahasan masalah iman, karena kalau dibahas terlalu banyak mungkin banyak lah. Yang pertama doa,
D. Doa. U. Usaha. Iman. Ketiganya takwa. Takwa dalam arti kita itu mengenal Allah lebih mendalam lagi. Intinya kita mencegah larang-larangan Allah, perintah Allah, karena Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Karena Allah udah mempunyai segalanya. Cuman Allah itu yang meminta itu menurut perintahnya Allah. Jangan kita menentang Allah. Intinya suatu permasalahan apapun, yang penting ada kejujuran. Walaupun jujur itu berat dalam menghadapi permasalahan. Karena jujur itu banyak rintangan, banyak cobaan. Sikut sana, sikut sini. Karena jujur itu jarang ditemukan untuk zaman sekarang. Tapi insya Allah lah, mungkin pencerahan ini, mungkin Allah memberikan yang mendengar atau yang hadir. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan yang kedua, man aroda akhiru. Dan siapa orang yang ingin dimudahkan urusan agama, kita belajar para ahli ulama, kita belajar ngaji pada kiai, kita belajar pada orang-orang yang tujuannya untuk mencari ridho Allah. Karena hidup itu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi supaya kita itu dimudahkan dalam urusan masalah keagamaan, urusan keakhiratan. Kita bisa mengenal mana haram, mana halal, mana mubah, dan sebagainya. Jadi kita itu mengenal, biar kita itu dimudahkan dalam urusan keakhiratan. Nah, jadi permasalahan masalah kehidupan kita di dalam dunia harus kita tahu ilmunya, dan di akhirat juga kita harus tahu ilmunya. Kita belajar karena hidup itu untuk mencari ridhonya Allah. Bukan untuk mencari kemewahan dunia, tapi untuk mencari ridhonya Allah. Semoga amal ibadah kita di dunia dan di akhirat Allah meridhoi dan dimudahkan dan dilapangkan kuburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.